Bayangkan Pak Supri, seorang pedagang angkringan. Tiap malam dia bungkus nasi kucing pakai plastik tipis. Minggunya dia beli satu pak seharga 10.000. Senin pagi harganya jadi 12.000. Selasa jadi 15.000. Di berita ada kabar rudal mendarat di kilang minyak ribuan kilometer dari sini. Pak Supri mungkin tidak paham urusan rudal, tapi dia paham kalau modal dagangnya habis cuma buat beli kantong plastik. Dia bukan mau naik haji, dia cuma mau bertahan hidup. Tapi kenapa selembar plastik kresek bisa sebegitu terikatnya dengan perang di belahan dunia lain? Kita bedah logikanya. Secara teknis, plastik adalah minyak yang dipadatkan. Bahan bakunya disebut nafta, turunan langsung dari minyak mentah. Ketika Selat Hormuz di Timur Tengah memanas karena konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, keran minyak dunia tersumbat. Masalahnya, industri kita tidak mandiri. Sekitar 70% bahan baku plastik Indonesia adalah barang impor. Kita tidak punya kedaulatan atas biji plastik sendiri. Begitu harga minyak dunia loncat lebih dari 40%, pabrik-pabrik di Tangerang dan Surabaya tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga. Kita terjebak dalam rantai pasok global yang sangat rapuh. IKAPI atau Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat kenaikan ini terjadi merata. Di Pematang Siantar hari ini, plastik jenis PP dan PE naik antara 20–30%. Plastik kiloan yang tadinya di angka 20 ribuan, sekarang sudah menyentuh 28.000. Bahkan untuk plastik jumbo dan kantong sampah, kenaikannya bisa menyentuh 80 hingga 100%. Harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang kewenangan ketentuannya bukan di pemerintah DKI Jakarta. Tetapi tentunya kami harus melakukan inovasi, karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi. Harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional. Pakai bungkus daun pisang dan sebagainya. Ini bukan perkiraan, ini angka real di pasar bawah. Pedagang tidak lagi bicara untung, tapi bicara cara memutar modal yang makin terbatas. Dulu dengan 1 juta rupiah, mereka bisa beli berbagai jenis stok. Sekarang, mungkin hanya cukup untuk satu jenis plastik saja. Menteri Perindustrian menyatakan secara verbatim, pemerintah sedang memantau fluktuasi harga bahan baku global dan berupaya memastikan ketersediaan stok di tingkat domestik agar industri hilir tetap berjalan. Pertanyaannya sederhana, sejak kapan kata memantau bisa menurunkan harga di nota belanja Pak Supri? Apakah dengan memantau dari ruang rapat ber-AC, harga biji plastik di gudang otomatis melandai? Kita sering mendengar diksi memastikan ketersediaan stok. Tapi pertanyaannya, stok untuk siapa? Untuk industri besar yang punya napas panjang? Atau untuk UMKM yang marginnya sudah habis dimakan biaya logistik? Menarik melihat bagaimana sebuah kebijakan seringkali terasa seperti obat penenang, padahal pasiennya sedang butuh tindakan bedah. Kalau kita mau jujur, apakah kita benar-benar kaget dengan kenaikan ini? Rasanya aneh kalau kita masih terkejut melihat harga plastik melonjak saat Timur Tengah memanas. Padahal kita sudah tahu sejak dulu bahwa dapur industri kita bergantung pada titipan orang luar. Kemana perginya narasi kedaulatan industri yang kita dengar setiap tahunnya? Apakah kedaulatan itu artinya kita tetap setia mengekspor minyak mentah ke luar negeri, lalu dengan senang hati membelinya kembali dalam bentuk biji plastik dengan harga yang sudah dipoles margin global? Kita lebih suka menunggu rudal berhenti terbang daripada membangun kemandirian petrokimia di tanah sendiri. Video ini dibuat bukan untuk mencari siapa yang salah, karena mencari kesalahan di sistem yang sudah lama karatan itu melelahkan. Di nalar mesin, kita hanya mencoba menyambungkan titik-titik data yang seringkali sengaja dikaburkan oleh narasi manis. Kalau logika ini masuk di akal sehat Anda, silakan subscribe. Kita akan terus bedah bagaimana mesin ekonomi ini bekerja, atau pura-pura bekerja. Saya pamit, sampai ketemu di nalar berikutnya.